disciples, transforming lives. Coba kita buka sama-sama Yesaya 9, kita baca ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, keempat gelar Yesus ini memberikan pengharapan, khususnya pada zaman itu. Saudara, bangsa Israel itu mendukakan Tuhan, mereka itu menyembah berhala, bahkan kalau mereka itu mau cari life counsel, mereka itu cari kepada peramal, roh-roh orang mati, para peramal. Ya. Dan akibatnya saudara, hidup mereka itu dipenuhi dengan kesesakan, penderitaan, kegelapan, dan tidak ada damai. Bahkan Raja Ahaz sendiri yang pada waktu itu memerintah pada zaman Yesaya melepaskan nubuatan ini, membuat sebuah kebijakan dari nasihatnya itu beraliansi politik dengan sebuah bangsa yang Tuhan itu sebetulnya tidak setuju dengan itu. Sehingga keputusan itu di hari-hari berikutnya mempercepat masa-masa pembuangan. Atau masa-masa orang Israel itu didisiplin atau dihakimi oleh Tuhan. Ya, mereka akhirnya masuk dalam masa pembuangan 70 tahun. Di Babilonia atau di Irak sana, di Babel. Nah kira-kira kondisinya begitu. Sehingga pasal 8 dari Yesaya diakhiri dengan kata-kata kematian dan kegelapan. Tapi di pasal pertama, dari ayat pertama pasal 9, bangsa yang hidup dalam hidup dalam kegelapan dan bayang-bayang kematian, melihat terang yang besar. Lalu di ayat 6-nya, sebab seorang putra telah diberikan kepada mereka. Dan namanya akan disebutkan orang, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan kita akan bahas Allah yang perkasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata the mighty God. Kata mighty itu pakai kata Ibrani gibor. Jadi kalau Allah yang perkasa itu adalah El Gibor. Kata gibor di sini punya arti paling tidak 4 arti. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang kedua adalah power atau kuasa. Lalu yang ketiga adalah hero atau pahlawan. Dan yang terakhir adalah warrior atau pejuang. Jadi Allah perkasa itu adalah the God of strength, the God of power. Dan juga God our hero and our warrior. Katakan amin. Jadi Yesus Kristus itulah Allah perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kekuatan. Dialah pahlawan kita dan dia adalah pejuang kita, dia adalah penakluk, dia adalah pemenang. Jangan pandang Yesus sebagai sosok yang lemah. Tapi dia itu kuat dan penuh kuasa. Dia itu pejuang dan penakluk. Dia kalahkan maut, saudara. Tidak ada tokoh agama manapun mengalahkan maut. Dia kalahkan neraka, dia kalahkan kuasa neraka dan kematian. Dia adalah Allah yang berkuasa. Berapa banyak dalam hidup Anda membutuhkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan hidup Anda. Berapa banyak di antara Anda hari ini di masa Natal ini, saudara berada dalam kesulitan, dan Anda butuh seorang pejuang yang akan menyelamatkanmu atau menolongmu di dalam pertempuranmu atau peperanganmu. Beberapa hari yang lalu, saya sedang menguatkan seseorang yang baru saja terdiagnosa kanker, stadium 4. Saya memberikan kekuatan, Tuhan bersamamu, let's fight cancer. Dengan tindakan medis, dengan iman kita percaya terjadi mujizat. Pokoknya let's fight cancer. Tuhan berjuang untukmu sebab dia adalah pejuang kita. Saya memberikan kekuatan. Berapa banyak Anda membutuhkan seorang pejuang untuk memperjuangkan situasimu? Jawabannya adalah Yesus. Karena dialah El Gibor.
Dari namanya kita bisa tahu sifatnya bahwa dia itu berkuasa. Katakan amin. Saya nggak mengerti apa yang Anda alami, tapi karena kita punya Allah perkasa atau Allah yang berkuasa, Matius 19 ayat 26 mengatakan begini, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Katakan segala sesuatu mungkin. Saya nggak mengerti betapa sulitnya persoalanmu, betapa rumitnya permasalahanmu. Saya nggak ngerti apakah dokter memberikanmu vonis yang menakutkan bahwa penyakitmu nggak bisa sembuh, atau apakah Anda menjalani sebuah situasi yang kelihatannya mustahil. Yes, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Disinilah iman kita, saudara. Di dalam Kristus kita ini punya pengharapan, karena Dia itu Allah yang berkuasa. Berarti kalau kita ini percaya kepada Yesus, berarti kita juga percaya bahwa segala sesuatu mungkin baginya. Ada amin. Sesuatu yang mungkin hari ini Anda pandang bahwa ini jalan buntu, nggak mungkin ada jalan keluar. Bagi Tuhan itu mungkin. Makanya hari ini lihatlah bahwa Tuhan yang kita percaya, Yesus yang kita miliki itu adalah Allah yang perkasa. Ada 4 cara bagaimana kita bisa melihat Yesus sebagai Allah perkasa kita. Yang pertama, Dia itu berkuasa untuk menyelamatkan kita. Jesus is mighty to save. Dia berkuasa menyelamatkan kita. Matius pasal 1 mengumumkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Saudara, dosa kita itu gak sebanding dengan kuasa Allah. Yesus itu, Alkitab itu berkata, Tuhan itu memindahkan kita, saya bacakan ya ayatnya. Kolose 1 ayat 13 berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kerajaan anaknya yang kekasih. Untuk Dia itu bisa mengampuni dosa kita, untuk karyanya di atas kayu salib itu betul-betul sah bisa kita nikmati, Dia harus bangkit dari kematian dulu. Kalau Yesus itu gak bangkit, sia-sialah semua pengorbanannya. Untuk Yesus bangkit, berarti Dia harus kalahkan maut. Halo, amin. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa tidak ada satupun kuasa dari neraka sanggup menghentikan Dia untuk bangkit dari kematian. Berarti hari ini kabar baiknya adalah dosa-dosa kita tidak lebih berkuasa daripada kuasa Allah. Dia sanggup menyelamatkan kita. Hari ini memberikan pengharapan bagi Anda yang merasa Anda begitu kotor, Anda begitu buruk, aku ini begitu berdosa. Ya, saya beberapa waktu yang lalu ada orang itu ngomong, mungkinkah Tuhan mengampuniku? Saudara, ada di sebuah cuplikan, saudara. Saya lihat dan orang itu berkata, nggak mungkin Tuhan mengampuni kita karena perbuatan kita terlalu kotor, terlalu jahat. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu tidak ada satupun kuasa neraka bisa menghalangi Dia bangkit dari kematian. Berarti dosa-dosa kita nggak sebanding dengan kuasa Allah. Seburuk apapun, kalau Anda merasa begitu kotor, begitu berdosa, begitu jahat, dengarkan baik-baik. Dia sanggup menyelamatkan hidupmu. Ada amin. Makanya Paulus itu berkata, coba saya bacakan ya. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Terjemahan yang lain ngomong, akulah yang paling buruk, akulah yang paling jahat.
Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling buruk, paling jahat, paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi pengalaman Paulus itu menjadi contoh bagi kita yang akan percaya nanti. Kalau hari ini Anda merasa kotor, Anda merasa dosamu itu begitu besar, Anda begitu jahat. Kita memiliki Allah yang perkasa, dosamu seberat apapun tidak sebanding dengan kuasanya. Dia sanggup menyelamatkanmu. Ada amin. Sekalipun kau merasa aku ini paling kotor, paling berdosa, Dia sanggup menyelamatkanmu. Berarti ini juga memberikan kita sebuah wanti-wanti. Kalau Anda melihat seseorang yang begitu buruk, begitu jahat, begitu berdosa, jangan pernah ngomong begini, Tuhan aku bersyukur aku gak sejahat dia. Aku bersyukur aku gak seburuk dia. Jangan pernah menghakimi mereka seperti itu. Karena apa? Mau seburuk apapun mereka, dia sanggup menyelamatkan mereka. Ada amin. Kita gak boleh menghakimi. Saudara saya dulu pernah guyonan, ini guyonan ya, waktu masa-masa SMA ketika mau perpisahan, saya punya teman sebangku, laki-laki, ngomong gini, waduh Fuji kamu ini gak mungkin lah bisa bertobat kamu ini. Ya, gak mungkin. Jadi sama-sama meremehkan. Nanti kalau kita ketemu satu kali kelak, kalau kamu jadi pendeta, waduh itu gak mungkin. Dia guyonan, aku bakar nanti gereja kamu gitu. Orang kamu pegang Alkitab aja tanganmu terbakar gitu. Jadi itu guyonan-guyonan kita. Gak sadar ternyata kata-kata dia itu nubuatan saudara. Saya jadi pendeta sungguhan saudara. Satu kali sudah lama bertahun-tahun gak ketemu, itu 20 tahun gak ketemu, pernah satu kali ketemu saudara. Saya ingatkan dia, kamu pernah ngomong gini, aku jadi pendeta sungguhan saudara. Dengan kata lain, gak ada yang gak mungkin. Kalau Anda berkata bahwa suamiku gak mungkin bertobat, omong kosong. Ya, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ada amin. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Tuhan bisa menyelamatkan orang yang begitu buruk. Makanya saya bisa katakan mujizat terbesar itu bukan orang mati bangkit. Mujizat terbesar itu bukan kesembuhan. Mujizat terbesar itu adalah orang bisa diselamatkan dan orang bisa diubahkan. Hati orang berubah, itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Amin saudara. Yang kedua, dia berkuasa untuk menyembuhkan. Mighty to heal. Yesaya 53 ayat 5 berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Tuhan masih menyembuhkan hari ini? Bahkan ada sebuah teologi, sesasionisme, itu mengatakan bahwa mujizat sudah berakhir. Semenjak Bible itu dicetak, dikanonkan, mujizat sudah berhenti. Mujizat hanya terjadi di zaman Kisah Rasul. Tapi semenjak Alkitab itu ada di tangan kita, mujizat berakhir. Apakah demikian? Makanya banyak artikel, apakah kesembuhan itu masih ada? Apakah mujizat masih ada? Apakah Tuhan masih menyembuhkan hari ini? Atau apakah Tuhan itu hanya menyembuhkan waktu Yesus masih di muka bumi melayani? Jawabannya, dia adalah Allah perkasa. Tidak ada yang gak mungkin baginya. Katakan amin. Bagi saudara hari ini yang sakit, yang mungkin secara medis menyatakan bahwa ini mustahil sembuh. Saya mau katakan, Yesus masih menyembuhkan. Karena dia adalah Allah yang perkasa, the mighty God. Masih ada Tuhan berarti masih ada kuasa Allah. Katakan amin. Apakah Tuhan hanya menyembuhkan fisik saja? No. Tuhan juga bisa sembuhkan hatimu.
Beberapa orang menyangka bahwa trauma gak bisa sembuh. Saya mau katakan, trauma bisa disembuhkan. Beberapa orang menyatakan bahwa luka batin itu, luka emosi itu susah sembuh. Bagaimana Pastor Puji, saya mengalami disakiti, dilukai, orang dikhianati, bahkan beberapa di antara saudara mengatakan bahwa Anda pernah mengalami trauma yang begitu hebat di masa lalu. Mungkin Anda pernah dilecehkan atau hal-hal yang buruk menimpa Anda. Apakah aku ini bisa sembuh? Jawabannya bisa. Katakan amin. Mari kita buka ayatnya. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau hari ini Anda bergumul dengan problem emosi, dengan kemarahan, dengan luka, dengan kekecewaan, bahkan itu juga menorehkan sebuah trauma yang mendalam. Sehingga hari ini Anda menderita, Anda tersiksa dengan perasaan-perasaan ini. Saya mau katakan, Tuhan bisa menyembuhkanmu. Ada amin. Semua problem emosi bisa Tuhan sembuhkan. Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Lukas 1 ayat 34-37, Maria dikunjungi malaikat. Lalu malaikat berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak. Lalu Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Coba lihat jawaban malaikat. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah, katakan kuasa Allah, yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Malaikat itu ngomong, saudaramu sendiri, Elisabet sanakmu itu, dia itu mandul tapi dia sekarang sudah mengandung. Kenapa kok malaikat ngomong begitu? Ini konklusinya di ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini kita bersyukur karena kita punya Allah yang perkasa, katakan amin. Dia adalah pembuat mujizat. Kalau hari ini Anda berpikir sama seperti Maria, gimana orang bisa hamil kalau dia belum punya suami? Gimana orang bisa hamil, tanpa persetubuhan, itu gimana? Itu impossible. Saudara, malaikat berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi ketika Roh Kudus turun, kuasa Tuhan turun menaungimu. Ada amin. Sesungguhnya sanakmu sendiri yang disebut mandul itu sekarang lagi hamil, itu mujizat. Konklusinya adalah satu, engkau gak perlu tahu bagaimana kerjanya. Tapi engkau perlu tahu hanya satu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Jadi apa yang sedang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini? Karena Dia adalah Allah perkasa, maka kuasa Allah tersedia bagimu. Yang ketiga, Dia berkuasa untuk membebaskan. He is mighty to set free. He is mighty to set you free. Dia membebaskan kita dari apa saja, saudara. Mari kita baca dulu Lukas 1 ayat 67 sampai 71. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, 2. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Makanya kitab Kolose tadi dikatakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ulangi perkataan saya, Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan.
Bapak Ibu, sebelum Yesus tiba, gak ada pelayanan setan diusir, itu gak ada. Makanya ketika Yesus datang di muka bumi, salah satu pelayanan yang menonjol adalah setan-setan diusir. Orang dibebaskan. Gerasa, orang dari Gerasa, orang gila dibelenggu, dihancurin. Hanya dengan sepatah kata, legion itu menurut dan pergi. Di rumah-rumah ibadat, Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus melepaskan banyak orang. Dan orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab pengajarannya penuh dengan wibawa dan kuasa. Kenapa kok penuh dengan wibawa? Karena mereka heran, setan-setan tunduk kepadanya. Orang-orang bebas. Salah satu pelayanan, Bapak Ibu, pelayanan dari Yesus Kristus adalah dia membebaskanmu dari penindasan iblis. Jangan main-main loh dengan kuasa gelap, saudara. Manusia nggak bisa bebaskan orang dari setan, itu nggak bisa. Kalau hari ini manusia contohnya, Anda usir setan dan setan itu nurut, itu karena otoritas Yesus dalam dirimu. Itu karena kuasa Allah dalam dirimu. Itu karena ada Roh Kudus dalam dirimu. Halo, amin. Tapi kita itu nggak punya kuasa sebetulnya. Tuhan yang memberi kita otoritas atas setan. Tapi manusia nggak bisa. Tapi Yesus itu Allah yang perkasa. Dia bebaskan orang dari kuasa gelap. Kenapa? Karena gara-gara dosa, kuasa gelap itu mendominasi dan menguasai kita. Dan karena dia adalah Allah yang berkuasa, dia membebaskan kita dari tangan orang-orang yang membenci kita. Saudara, makanya gereja harus bekerja atau beroperasi di dalam pelayanan kelepasan. Karena ada hal-hal tertentu itu nggak bisa lewat pengajaran, nggak bisa. Ada beberapa orang sudah mencoba untuk mendisiplin diri, sudah saat teduh. Tapi kenapa kok ada hal-hal tertentu dia nggak bisa lepas? Ternyata problemnya itu problem ada oknum tidak kasat mata. Ternyata ada ikatan setan di situ. Kecuali setan itu diusir, dia nggak akan pernah bisa bebas. Makanya pelayanan pelepasan itu krusial. Gereja nggak boleh tinggalkan. Saudara, ada amin? Katakan amin. Dan Yesus bisa bebaskan kita. Saudara, Anda hari ini Anda nggak perlu takut. Kalau Anda punya Yesus, dia lebih berkuasa dari kuasa gelap. Anda nggak perlu takut dibayang-bayang sama ketakutan bahwa setan itu lebih berkuasa daripada saudara. As long Anda punya Yesus, punya Roh Kudus, Anda bisa panggil namanya, kuasanya tersedia bagi Anda. Katakan amin. Nah, terikat atau tertawan itu bukan hanya ditindas oleh kuasa gelap, tapi mungkin ada orang-orang yang tertawan oleh keputusasaan. Orang-orang yang tertawan itu pasti putus asa. Karena dia gak bisa melihat jalan keluar. Tuhan bisa bebaskan Anda. Dari mana saudara? Ikatan-ikatan kebiasaan buruk. Ikatan-ikatan dosa. Kebiasaan berdosa. Mungkin Anda terikat minum obat-obatan. Saudara, bahkan sampai ke obat-obatan terlarang, Anda terikat dengan obat-obatan penenang. Saudara, mungkin Anda terikat dengan berbagai hal, dengan kebiasaan impulsif, belanja tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang diikat dengan perasaan takut. Takutnya itu bisa macam-macam, takut gagal, takut kena COVID pada zaman COVID, takut kehilangan pekerjaan, takut sendirian, takut ditinggalkan. Yesus berkuasa membebaskan Anda dari segala ketakutan. Ada amin. Bahkan Anda yang diikat dengan pikiran-pikiran yang menindasmu, yang membuat Anda gelisah, membuat Anda cemas, membuat Anda takut untuk menjalani hari esok. Setiap orang punya ketakutan. Pernah nggak Anda mengalami malam-malam itu ketakutan, khawatir akan masa depan dan sebagainya. Itu namanya the terror of the night.
Seperti Anda itu diteror, lalu Anda itu pikiran-pikiran negatif, itu kekhawatiran itu menindasmu, torturing you. Anda juga bisa bebas. He is mighty to set you free. Katakan amin. Yesaya 10 ayat 12. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Versi King James mengatakan, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Ada kalimat yang terjemahan kita itu nggak muncul, yaitu minyak urapan. Versi MILT mengatakan, dan akan terjadi pada hari itu, dia akan mengambil bebannya dari atas bahumu, dan kuknya dari tengkukmu, dan kuk itu akan dipatahkan oleh karena urapan. Urapan Allah akan menghancurkan setiap beban dan kuk. Mungkin Anda merasa bahwa Anda itu punya beban yang gak mungkin bisa patah. Anda merasa sedang menanggung sebuah kuk dalam hidupmu yang Anda merasa bahwa ini gak mungkin bisa hancur atau lepas. Anda mungkin terbelenggu oleh sesuatu yang Anda menganggap, aku kok kayaknya gak bisa lepas. Dengar baik-baik, itu gak benar. Urapan Allah bisa menghancurkan setiap beban dan kuk. Katakan amin. Saya dulu pernah, saudara. Dulu sebelum saya lahir baru, saya beragama Kristen dan datang ke gereja orang tua saya, bahkan ikut paduan suara. Tapi waktu itu saya bisa punya pemahaman bahwa gak mungkin saya bisa hidup bebas. Gak mungkin saya bisa lepas dari ikatan-ikatan tertentu dalam hidupan saya. Tapi dengar baik-baik, pertama kali saya lahir baru sungguh-sungguh bertobat. Di sebuah retreat yang diadakan oleh GMS tahun 98. Ya, waktu itu ada altar call. Saya masih bingung, takut, malu, mau maju nggak ya. Padahal sudah ada banyak orang maju. Tiba-tiba pemain drumnya itu tiba-tiba rangkul saya, doakan saya padahal saya belum maju. Detik itu saya ngalami ada sesuatu yang lepas. Saya nggak manifestasi, tapi ada sesuatu yang lepas. Hari itu juga. Saya ada hal-hal tertentu, beban kuk, dosa-dosa tertentu yang saya pikir ini nggak mungkin bisa lepas. Detik itu juga saya berhenti total, saudara. Just like that. Itu yang namanya kuasa Allah. Katakan amin. Urapan itu menghancurkan kuk dan beban. Beban, kuk, belenggu yang Anda anggap gak mungkin bisa lepas, gak mungkin bisa hancur, gak mungkin bisa patah, itu akan dipatahkan, itu akan dihancurkan. Anda bisa bebas. Amin, saudara. Yang keempat, dia berkuasa untuk menyediakan. He is mighty to provide. Di ibadah sebelumnya saya bagikan bahwa dia itu adalah Bapa yang kekal. Salah satu peran dari Bapa adalah dia mencukupkan kebutuhan kita. Bapak Ibu, Yesus itu mampu mencukupkan kebutuhan Anda. Katakan amin. Dia peduli denganmu. Makanya Yesus sendiri ngomong, jangan engkau khawatir apa yang akan engkau makan, minum, dan pakai. Bukankah engkau jauh lebih berharga daripada burung-burung pipit di udara? Katakan jauh lebih berharga. Berarti kita itu berarti di mata Tuhan. Kita menyangka bahwa apakah Tuhan peduli dengan hidupku? Ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, mereka itu bukan seperti orang ateis. Orang ateis gak percaya adanya Tuhan. Tapi ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, mereka itu percaya Tuhan itu ada, tapi mereka gak percaya bahwa Tuhan itu involve dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, Tuhan itu gak peduli sama kita. No, Tuhan kita itu peduli dengan kita. Tidak ada perkara yang terlalu kecil atau terlalu remeh sehingga dia mengacuhkannya. Enggak.
Saudara, Anda sakit kepala aja Tuhan peduli. Dia peduli dengan semua yang Anda hadapi. Karena dia mengasihi. Termasuk dia itu peduli dengan semua kebutuhan kita. Ada amin. Tadi saya katakan, tidak semua keinginan kita akan diberikan. Tapi kalau bicara soal kebutuhan, dia pasti akan cukupi. Dia akan provide, katakan amin. Khususnya ya, dia akan pelihara kita saudara. Dia akan memelihara kita. Coba kita lihat satu ayat saudara. Filipi 4 ayat 19. Ini ayat Alkitab yang luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, katakan keperluanmu. Bukan keinginanmu loh. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Makanya hari ini Bapak Ibu, Anda perlu serahkan segala khawatirmu kepadanya. Termasuk di dalam area keuangan, Anda perlu menyerahkan kepemilikan itu ke tangan Tuhan. Dan lihat, itu adalah bentuk dari Anda percaya bahwa Tuhan itu menyediakan. Katakan menyerahkan kepemilikan. Saudara, kalau Anda baca ayat ini, tanpa konteksnya, Anda akan kehilangan maknanya. Ayat ini nggak bicara bahwa Paulus ngomong begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu tidak di dalam spirit materialisme atau keserakahan. No. Tidak dalam spirit cinta uang, sama sekali itu jauh daripada itu. Makanya kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Anda akan mengerti apa alasan Paulus itu melepaskan firman ini. Kata-kata ini. Tadi kita baca ayat 19, coba kita baca 3 ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 15 sampai 18. Ternyata orang-orang Filipi itu begini. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, gak ada satupun jemaat pun yang mengadakan perhitungan, apa saudara? Kata hutang piutang, itu dalam terjemahan bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya, itu bukan utang dan piutang, tapi giving and receiving. Giving and receiving. Jadi bukan utang. Jangan pakai ayat ini untuk membenarkan, loh ini ayatnya boleh utang berarti. Berarti di CG aku boleh kan utang-utangan? No. Ini adalah pemberian dan penerimaan. Giving and receiving. Dengan aku selain daripada kamu, hai jemaat Filipi. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan apa saudara? Bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Jadi semua keperluanku itu engkau cukupi. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah baru di ayat 19-nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya? Saudara, ternyata ayat ini akan digenapkan sempurna dalam kehidupan kita. Waktu kita itu menyerahkan kepemilikan kita ke tangan Tuhan. Dan kita ini melihat diri kita sebagai kepercayaan untuk mengelola berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itu tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Justru ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai pemelihara hidup kita nggak boleh terlalu pegang sama yang namanya uang. Hati kita nggak boleh nempel ke uang. Hati kita harus nempel ke Tuhan, katakan amin. Makanya satu-satunya bukti bahwa kita itu mempercayakan hidup kita ke Tuhan adalah dengan kita itu tidak bersandar kepada kekayaan.
Makanya ayat ini nggak ngomong tentang keserakahan atau cinta uang atau materialisme. Dan dia ngomong sama orang-orang Filipi, ternyata orang Filipi, jemaat Filipi lebih tepatnya, ketika Paulus itu dalam pemberitaan Injil, punya kebutuhan, mereka yang menjadi saluran berkat Tuhan untuk mencukupkan pelayanan dari Paulus. Mereka nabur, mereka kirim bantuan. Dan itulah sebabnya Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Katakan amin. That's why saya sendiri hidupi dari semenjak saya bertobat. Saya juga ajarkan kepada anak-anak kami. Yang pertama, kalau engkau terima berkat, langsung prioritas pertama yang kau lakukan adalah perpuluhan. Itu sebagai bukti, itu sebagai pengakuan terbuka bahwa uang bukanlah Tuhan dalam hidupku. Langsung perpuluhan. Anda dapat berkat, langsung persepuluhan. Itu harus dilatih. Katakan amin. Itu berarti Anda sedang mengkumandangkan bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu, melalui ketaatanku ini, uang bukanlah sandaranku, tapi Tuhan. Aku taat perpuluhan. Katakan amin. Yang kedua, ketika Tuhan itu menggerakkanmu untuk memberkati atau menabur, taatlah. Dan itulah yang iman inilah yang saya dengan istri terus kembangkan, saudara. Terus kembangkan. Di dalam obrolan kami itu adalah sering. Seperti kayak ini beberapa waktu yang lalu. Kok kayak begini kita ini akan nabur sekian. Kok saya itu merasa kita harus digerakkan Tuhan untuk begini, nabur dan sebagainya. Saudara, itu sebagai tanda bahwa Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu, kita itu percaya bahwa Tuhan pemelihara hidup kita. Ada amin. Saya pernah saksikan satu kali, saudara. Ada satu momen, Bapak Ibu. Saya pernah ceritakan ini. Ini sudah kejadian, sudah lama. Ada satu momen, ini pengalaman yang menurut saya mengajar banyak hal dalam kehidupan kami. Saya itu lagi ngumpulin nabung gitu ya. Hidup kami itu ya seperti beginilah. Seperti naik espas. Pas butuh Tuhan Tuhan sediakan. Kita bukan orang yang berkelebihan di dalam banyak hal. Ya, di momen-momen itu kami ngirit, kita nabung untuk bisa uang pangkal untuk sekolah anak kita. Terkumpullah di waktu itu jumlah yang sangat besar bagi kami. Nabung berbulan-bulan, kita sisihkan. Saya itu jarang beli baju, jarang beli sepatu, nggak pernah beli apa-apa, saudara. Satu, pengeluaran saya itu beli buku rohani, itu aja udah. Saya itu bisa pergi pelayanan, dompet kosong, itu saya bisa, saudara. Karena apa? Kalau saya pergi kemana-mana, beli air minum aja nggak pernah. Saya itu jarang ke kafe, saya nggak ngerti tentang kopi. Ya, bagi saya semua kopi sama saja. Saya kalau ke kafe gitu, saya nggak ngerti mau pesen yang mana. Saya nggak ngerti bedanya cappuccino sama apa. Karena saya bukan peminum kopi dan saya jarang kafe. Jadi kalau saya pelayanan misalnya dulu, kalau misalnya nggak pernah ditemenin istri, sekarang lebih sering ditemenin istri kemana-mana. Dulu pelayan kemana-mana, kalau di bandara ya sudah, begitu nyampe, pernah satu kali saudara, delay itu 8 jam. Ya udah saya di ruang tunggu 8 jam. Saya nggak nongkrong makan sendiri, nggak. Sampai satu kali pernah saya itu dompet saya kosong, 0, nggak ada satupun rupiah. Pergi dari Jakarta pelayanan, beberapa hari pulang, saya buka dompet, ternyata saya nggak bawa uang. Saya jarang jajan, saudara. Saya cuman belinya buku rohani. Jadi uang itu terkumpul, saya boleh sebut angka ya, kurang lebih 10 juta. Kurang dari pelayanan, tiba-tiba Tuhan itu bicara. Berkati hamba Tuhan ini dengan seluruh isi dari tabungan itu. Waduh, dalam hati pasti ini suara setan ini ya toh. Orang kalau lagi ngirit, lagi mepet itu harusnya ngirit, itu hikmat. Harusnya tambah pelit, ini kok malah tabur ke hamba Tuhan itu. Waduh, ini perlu saya tengking ini.
pulang landing dijemput sama istri saya, di mobil itu yang bikin saya terkejut. Istri saya ngomong, kok saya merasa uang itu kasih ke hamba Tuhan ini. Saya kaget, saudara. Itu konfirmasi yang saya hindari. Jadi benar ini suara Tuhan berarti. Kalau ini suara setan, saya tinggal berdoa, aku tengking. Enyahlah daripadaku, hai iblis. Singkat cerita, kami taat. Kami temui hamba Tuhan itu. Lalu kami berkati hamba Tuhan itu. Dengan uang yang bagi kami itu besar, tapi mungkin bagi Anda kecil. Tapi itu bagi kami. Satu sisi logika saya ngomong, anakku nanti sekolahnya gimana? Ada satu sisi bagian kedagingan saya ngomong begini, sedih saudara, seperti kayak disembelih. Tapi waktu kami serahkan, itu bisa keluar dari ruangan itu, waktu kami memberkati orang itu, saya bisa sukacita, damai, sejahtera. Lu padahal lagi bokek. Bokek sebokek-bokeknya. Sudah bokek masih disuruh nabur. Tapi hari ini saya bisa saksikan, anakku gak putus sekolah. Yang kedua, saya gak pernah makan batu. Walaupun sekarang ada menu batu dikasih bumbu-bumbu lalu dikulum-kulum lalu dilepehin kembali. Itu saya juga belum pernah makan yang begitu. Hari ini Tuhan itu mighty to provide. Bahkan saya bisa saksikan ini, saya gak bohong. Kami gak pernah minta-minta orang. Kami gak pernah ngemis-ngemis kepada orang. Saya bukan orang berkelebihan di segala sisi, tapi saya gak pernah ngemis. Bapak Ibu, mana pernah saya pelayanan, Anda bergaul dengan saya yang dekat dengan saya tiba-tiba mengeluarkan cerita-cerita yang mengundang simpati. Anakku 3 hari gak makan. Lalu Anda iba, lalu Anda memberkati saya, pernah? No, pelayan Tuhan, hamba Tuhan di GMS, anti. Kalau ada itu langsung kami akan disiplin, langsung keluar SP. Gak ada hamba-hamba Tuhan di sini menceritakan kondisi yang mengenaskan, belum bayar uang ini lalu orang jadi iba tergerak. Gak boleh, darah kita kalau di ini bukan merah tapi biru. Kita ini kaum bangsawan. Saudara, itulah Tuhan bagimu. Sometimes, Bapak Ibu, saudara bisa tunjukkan kepercayaanmu kepada Tuhan bahwa Dia adalah pemelihara adalah dengan cara hatimu gak boleh nempel ke harta. Anda harus jadi pengelola. Kita ini saluran dan yakinlah Dia akan memelihara hidup kita. Katakan amin. Lalu bagaimana cara Tuhan? Dia ini sudah 4. Mighty to save, mighty to heal, mighty to set free, and mighty to provide. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Ada 3 cara. Yang pertama, Dia bekerja di dalam kita. Katakan di dalam kita. Beberapa di antara Anda mungkin berdoa minta supaya situasimu berubah, tapi mungkin gak berubah. Mungkin Anda gak melihat kuasa Allah itu bekerja, makanya Anda bingung mana kuasamu. Saudara, kuasa Tuhan itu nyata walaupun Anda gak bisa lihat. Sangat besar kemungkinan kuasa Allah itu bekerja di dalam dirimu. Ada amin. Kuasanya itu bekerja untuk mengubahmu sebelum keadaanmu berubah. Dan kuasa Tuhan itu real. Makanya Paulus yang begitu rupa jahat bisa berubah. Karena kuasa Allah itu bekerja di dalam kita. Katakan di dalam kita. Yang kedua, saudara. Kuasa Allah bekerja untuk kita. Katakan untuk kita. Saudara pernah tahu kasus perempuan pendarahan 12 tahun? Saudara, imannya muncul dia jamah Yesus. Lalu Yesus berhenti, dia merasa ada kuasa atau ada dunamos. Ada tenaga kalau dalam Alkitab kita. Mengalir keluar. Semua orang terdiam, dari tadi ada banyak orang yang berdesak-desakan. Kenapa engkau berkata
siapa yang menjamah aku? Semua orang heran. Enggak, kali ini berbeda. Karena aku merasa ada tenaga yang mengalir. Kuasa yang mengalir. Bagi perempuan itu, itulah kuasa yang bekerja bukan hanya di dalam dirinya, tapi bekerja baginya. Ada amin. Makanya hari ini kalau Anda menghadapi situasi yang sulit, mustahil, Anda divonis bahwa anakmu mungkin gak akan bisa sembuh, penyakitmu itu akan begini begitu. Itu gak salah karena memang medis itulah fakta. Tapi selama ada Tuhan, kuasanya tersedia bagimu. Katakan amin. Saya gak ngerti kemustahilan apa yang Anda hadapi di pekerjaan, di hubungan, di rumah tangga. Saya gak mengerti apa itu. Tapi yang pasti, kuasa Allah bisa bekerja di dalammu. Dan kuasa Allah bisa bekerja, apa saudara? Untukmu. Yang terakhir, yang ketiga. Kuasa Allah bekerja melaluimu. Katakan melaluimu. Saudara, 1 minggu ini berat bagi saya sebetulnya. Anda bisa tanya sama anak istri saya. Saya setiap hari di depan komputer berdoa, persiapan. Karena di minggu ini saya harus persiapan 4 tema khotbah Natal. Plus ada worship night di hari Jumat kemarin. Plus di hari Rabunya ada doa pengurapan untuk gedung baru di GMS Cikarang. Jadi selama seminggu ini saya harus berkhotbah 14 tambah 2, 16 kali. Saudara, waktu di Cikarang itu sebenarnya saya kelelahan. Kena macet pula kemarin. Waktu penyembahan saya itu menyembah Tuhan. Saya langsung bersyukur Tuhan untuk GMS Cikarang. Terima kasih ya Tuhan. Aku masih dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Sekalipun lelahnya bukan main di rumah itu jungkir balik untuk persiapan. Ya, merenungkan firman, susun khotbah. Saudara, tidur jauh-jauh malam dari pagi sudah standby sampai malam. Kadang cuman rehat sejenak. Lelah tapi Tuhan, saya tiba-tiba dengar ayat. Diingatkan oleh ayat. Bukan karena kuat dan gagah. Tapi oleh karena rohku. Saya langsung bersyukur Tuhan, terima kasih. Bukan karena kuat dan gagah. Kemarin di Cikarang saya khotbah. Ya, dengan persiapan yang saya sudah mepet-mepet. Tapi karena saya tahu bahwa bukan karena persiapanku, bukan karena kekuatanku. Aku ini terbatas, aku udah capek. Tapi kemarin, lawatan Tuhan luar biasa, banyak kelepasan terjadi. Ya, tiba-tiba di tengah orang tiba-tiba rebah dan sebagainya, teriakan di mana-mana. Hanya gara-gara waktu saya setelah khotbah, saya mimpin penyembahan, lalu tiba-tiba Roh Kudus ngomong, biasanya harusnya kemarin itu gandengan tangan. Gandengan tangan lalu saya tengking-tengking. Biasanya begitu. Pokoknya kalau Tuhan gak bicara sesuatu, itu adalah patternnya. Gandengan tangan lalu saya melepaskan kuasa Allah. Tapi kali ini Tuhan itu ngomong tiba-tiba, suruh berhenti, kasih waktu 2 menit, suruh mereka mengampuni orang-orang yang bersalah. Orang tua mereka atau orang-orang yang jahat sama mereka, suruh mereka mengampuni. Saya kasih waktu, sementara lagu slow, mereka itu saya kasih waktu 2 menit ngampuni. Belum saya tengking, saudara. Tiba-tiba ada orang, wah jatuh, tiba-tiba ada yang teriak, tiba-tiba ada yang jadi begini, ada yang begini-begini. Waduh, setannya bermanifestasi semua. Yang di tengah-tengah tiba-tiba gerubiak, langsung tiba-tiba gaduh di sebelah sana. Tiba-tiba, apalagi sudah, ini gara-gara sudah begini, langsung saya tengking aja sekalian. Tiba-tiba enteng sekali. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Banyak kelepasan dan Tuhan membebaskan banyak orang malam kemarin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu yang namanya Bapak Ibu, itu bukan karena saya hebat. Itu bukan karena persiapan kayak khotbah saya bagus. Kalau Anda lihat khotbah saya belepotan waktu itu. Itu bukan karena saya itu sudah punya pengalaman yang luar biasa. No. Ini saya itu hanyalah, ini menunjukkan bahwa sederhana. Kalau saya melayani, itu bukan karena kemampuan dan kekuatan saya. Tapi ada kuasa Allah tersedia.
bukan karena kuat dan gagah, tapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Berarti Tuhan itu juga bisa bekerja melaluimu. Ada amin. Jangan heran loh, Anda itu bukan konselor. Anda gak pernah menempuh studi menjadi profesional konselor. Tapi kenapa ya ada orang konseling sama saudara, rumah tangga cekcok sudah mau cerai, Anda itu cuma anggota CG biasa, tapi waktu mereka itu datang sama saudara, Anda kasih nasihat, Anda doakan, tiba-tiba gak jadi bercerai. Rumah tangganya berasur-asur pulih. Apa gara-gara Anda PhD? No. Itu tanda bahwa kuasa Allah bekerja melaluimu. Katakan amin. Dia bisa bekerja melalui kita, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana saya bisa menerapkan kuasa Allah? Saya tutup dengan 1-2 poin sederhana. Satu kali Paulus itu berdoa di kitab Efesus. Supaya jemaat Efesus itu menerima roh wahyu dan hikmat. Supaya mata hati mereka menjadi terang akan kemuliaan dan pengharapan apa yang mereka miliki di dalam Kristus. Dan betapa hebat kuasanya. Katakan betapa hebat. Kuasanya yang dikerjakan dengan Yesus bangkit dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanan Bapa yang lebih tinggi dari segala pemerintahan, kuasa dan sebagainya. Berarti Paulus itu berdoa supaya jemaat atau orang anak-anak Tuhan itu paham bahwa yang pertama, kuasanya itu available dan accessible. Masih ada Tuhan berarti kuasa Allah masih tersedia bagimu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Lagu ini benar saudara. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Dasar ayatnya di mana lagu ini? Efesus. Pasal pertama. Paulus gak berdoa supaya mereka menerima lebih banyak kuasa, enggak. Paulus berdoa supaya mata mereka melek. Mereka terima roh wahyu dan hikmat. Betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Berarti kuasa Allah itu available sampai hari ini. Katakan amin. Bukan hanya available, tapi dia juga accessible. Dapat dijangkau, dapat diakses melalui iman. Lalu bagaimana menerapkannya Bapak Ibu? Saudara, Anda perlu melangkah dengan iman, menerapkan kuasa itu di dalam situasimu. Mungkin Anda merasa gak berdaya, karena raksasa yang Anda hadapi itu begitu besar, begitu berat. Mungkin itu raksasa keuangan, raksasa kemustahilan, raksasa sakit penyakit. Saya gak ngerti raksasa apa yang Anda hadapi. Seperti orang-orang Israel, banyak orang itu merasa dirinya belalang. Musuh mereka itu raksasa. Tapi dengar baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kekuatanmu itu tidak terletak pada kemampuanmu, tapi otoritas Tuhan atau kuasa Tuhan di dalam dirimu. Katakan amin. Kalau Anda sadar bahwa kuasa Allah tersedia bagimu, dia available dan accessible, Anda bisa hadapi raksasamu. Memang engkau lebih kecil daripada raksasamu, tapi karena Kristus di dalam dirimu, Anda jadi lebih besar daripada raksasamu. Katakan amin. Satu ayat setelah itu kita selesai. Satu kali Paulus itu memberikan sebuah ayat yang luar biasa. Kita baca sama-sama di Filipi pasal 4 ayat 13. Ini ayat yang terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa saudara? Memberi kuasa atau kekuatan kepadaku. Terjemahan bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kata I can do atau segala perkara dapat aku tanggung. Kata dapat, kata can di situ atau dapat di situ
Itu berarti menjadi kuat, menjadi berkuasa, menjadi mampu atau menjadi bisa mengatasi. Mampu, mengatasi, dan menjadi kuat atau berkuasa. Kata all things di sini berarti all things. Segala perkara. Segala keadaan, segala situasi. Katakan all things. Pastor Fuji, jangan-jangan bahasa aslinya artinya beda. Enggak, sama. Segala perkara artinya segala sesuatu. Anda hadapi penyakit, Anda hadapi situasi mustahil, Anda hadapi anak yang enggak bisa diatur. Berapa banyak orang tua sudah give up. Ampun ampun anakku ini. Ya, berapa banyak Anda merasa enggak berdaya untuk mendidik anak. Ya, udah enggak mampu lagi. Termasuk menghadapi suami atau istri. Berapa banyak Anda menyerah sama pasangan Anda. Ya berapa banyak orang datang ke pendeta, Pak Pendeta tolong saya enggak mampu hadapi istriku lagi. Ada yang enggak mampu hadapi suamiku lagi. Suami model begini ini. Saudara, ini enggak makan, ini enggak cuma makan jantung, makan hati, makan semuanya. Aku udah enggak kuat lagi. Dengar baik-baik. All things di sini adalah all things. Halo, amin. Ini relevan dengan hari ini, sejumlah orang hari ini. Situasi yang Anda hadapi, ini juga berlaku bagimu. Karena segala sesuatu, segala perkara itu segala sesuatu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, kata strengthen di sini pakai kata endunamo. Yang artinya menanamkan kekuatan, memampukan dan memberdayakan. Gambaran yang paling tepat itu adalah ini adalah sebuah tindakan memberi kekuatan yang berlangsung terus menerus. Katakan terus menerus. Seperti Anda lagi ngecas HP. Pengisian daya Pengisian daya yang terus menerus. Pengisian akan berhenti ketika colokan yang dicabut. Berarti di dalam kesatuan kita, di dalam hubungan kita, di dalam Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan. Pengisian daya itu, pemberian kekuatan itu, endunamos yang memberdayakan kita, memberi kekuatan kepada kita. Itu dicaskan ke dalam diri kita. Dan tahukah saudara, Paulus ini menulis ayat ini di mana saudara? Di dalam penjara. Kalau Anda baca kitab Efesus pasal 4, Anda akan temukan ayat bersukacitalah senantiasa. Janganlah hendaknya khawatir akan segala sesuatu. Nyatakanlah itu dalam hal doa dan keinginanmu. Betul nggak? Lalu yang ketiga dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu dia nulis di dalam penjara pada waktu Kaisar Nero. Dia menunggu keputusan dia akan dihukum apa, saudara. Dan dia itu digantung di situ. Maksudnya digantung itu keputusannya nggak muncul-muncul. Jadi dia itu dalam kondisi menunggu, menanti. Dan gak tahu keputusan apa yang akan dikeluarkan. Bisa jadi keputusannya adalah hukuman mati. Jadi dia itu dipenjara dengan tidak ada kepastian dia akan bebas atau enggak. Di dalam kondisi itu dia menulis bersukacitalah. Dia menulis janganlah khawatir. Kok bisa? Sederhana, rahasianya di sini. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang terus-menerus memberikan kuasa dan kekuatan. Sehingga apapun situasiku, aku gak hancur karena keputusasaan, aku gak hancur karena kekhawatiran. Aku terus kuat, walaupun yang aku alami sulit. Itulah Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.